Oke, ketemu lagi sama Kak Bias di Komunikasi Antar Budaya pertemuan ke-13. Nah, di pertemuan kali ini adalah video kedua ya. Saya akan menjelaskan dua teori lagi yang terkait dengan teori komunikasi antar budaya. Teori yang pertama yang dalam video ini yang akan saya bahas adalah teori gender-like atau gender-like styles theory. Teori ini intinya mengatakan bahwa yang namanya pria ataupun wanita, kita ngomong gender ya, kita nggak ngomong jenis kelamin ya. Yang gendernya pria atau female, yang gendernya male dan female itu mereka memang punya cara berbicara dan cara berkomunikasi yang berbeda. Karena itulah mengapa male dan female itu sering sekali menghadapi kesalahpahaman ketika berbicara satu sama lain. Intinya teori ini tuh seperti itu, bahwa kita tuh ya nggak bisa bilang bahwa male dan female itu berbicara atau berkomunikasi dalam satu jenis budaya yang sama. Makanya saya sering banget kasih penjelasan ke kalian bahwa misalnya nih di Stuart Hall yang low context dan high context, perbedaan budaya yang pakai high context, low context bukan dari dia Asia atau dia Amerika atau di Eropa, tapi bahkan pria dan wanita atau male dan female. Ingat sekali lagi saya ngomongnya gender. Terus bukan makanya di sini saya juga sekali lagi mau menjelaskan ke kalian bahwa kalau menurut teori ini, teori gender-like ini bilang bahwa yang namanya style antara pria dan wanita harusnya dilihat sebagai dua budaya yang berbeda. Jadi bukan cuma sekedar style berbicara aja, tapi memang beda gender itu beda budaya. Di teori ini bilang bahwa yang namanya perempuan yang mereka inginkan dalam sebuah komunikasi adalah koneksi. Sedangkan kalau laki-laki atau male yang mereka inginkan adalah status. Nah, teori ini diajukan oleh seorang peneliti yang bernama Deborah Tannen. Nah, Tannen ini dia mengatakan bahwa perempuan itu ketika berkomunikasi yang mereka cari adalah koneksi. Nah, sedangkan kalau pria yang mereka perhatikan atau yang mereka cari adalah status. Laki-laki itu atau male mereka itu bekerja sangat keras untuk mencoba atau misalnya melanggengkan yang namanya independensi mereka, karena mereka merasa bahwa mereka harus berada di dalam posisi yang tinggi atau mereka harus berada dalam hierarki yang tinggi dan mereka harus berkompetisi satu sama lain. Memang sih pria dan wanita sebenarnya siapapun itu bisa sama-sama mencari koneksi, sama-sama mencari keintiman, atau juga mereka sama-sama bisa mencari status. Tapi pada kenyataannya situasi yang mereka gunakan itu berbeda. Sebagian besar perempuan mencari koneksi, sebagian besar laki-laki yang mereka pentingkan adalah statusnya. Nah, sekarang kita masuk atau kita bedakan antara yang namanya report talk dan juga report talk. Jadi ada yang namanya melaporkan atau laporan. Nah, kalau report talk itu biasanya dilakukan oleh perempuan. Ini mereka ya tujuannya balik lagi tadi, mereka mencari koneksi dengan yang lain. Sedangkan report talk atau laporan itu biasanya tipikal gaya monolog yang dilakukan oleh laki-laki. Biasanya mereka ya cuma sekedar ingin mendapatkan ya perhatian, ingin mencari informasi dan untuk memenangkan argumen. Jadi bedain ya. Kalau dia gendernya perempuan, sekali lagi ya saya ngomong gender bukan jenis kelamin. Kalau dia perempuan yang biasa dia lakukan adalah report talk atau cara dia berbicara adalah dengan melaporkan. Jadi kalau dia melaporkan, dia mencoba menyampaikan sesuatu dan dia ingin mendapatkan feedback. Sedangkan kalau yang gendernya laki-laki, sebagian besar yang mereka lakukan adalah report talk atau laporan. Jadi lebih kepada one way communication, lebih ke satu arah, lebih ke monologik. Dia pengennya monolog, dia pengen mendapatkan atensi, dia ingin sekedar mendapatkan informasi atau ingin memenangkan sebuah argumen. Ini yang sebagian besar dilakukan oleh laki-laki menurut Deborah Tannen ini. Nah,
Terus kita sekarang masuk ke dalam beberapa ranah bentuk-bentuk situational communication di mana report talk dan report talk ini berlaku. Yang pertama, kalau yang private speaking versus public speaking. Kan kita sering bilang ya bahwa perempuan itu banyak bicara. Tapi ntar dulu, di mana dulu? Ternyata kalau menurut penelitiannya Deborah Tannen ini, iya perempuan memang lebih banyak bicara, tapi dalam private conversation. Jadi kalau pembicaranya itu lebih private, perempuan lebih banyak bicara. Laki-laki lebih banyak dengerin aja gitu. Walaupun kadang-kadang ya nggak didengerin juga sama mereka. Nah, sedangkan kalau Tannen dia bilang justru laki-laki lebih banyak berbicara ketika situasinya adalah public speaking. Kenapa? Karena banyak pria yang ternyata menggunakan pembicaraan atau ucapan-ucapan mereka gunakan itu sebagai weapon atau sebagai senjata mereka. Mereka mencoba menggunakan penjelasan-penjelasan panjang yang berfungsi atau mereka gunakan itu tadi ya untuk menarik perhatian, misalnya untuk misalnya kalau politikus mereka lagi orasi misalnya ya kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi perempuan iya mereka bicara lebih banyak tapi dalam situasi private speaking, sedangkan kalau public speaking ternyata yang lebih banyak bicara justru laki-laki. Nah, kita masuk yang ranah yang kedua untuk membuktikan report talk dan juga report talk. Kalau ketika kita menceritakan sebuah cerita, kita bercerita misalnya, ternyata laki-laki justru lebih banyak bercerita kalau berdasarkan penelitiannya Deborah Tannen ini. Dan laki-laki justru lebih banyak melemparkan jokes, lebih banyak bercanda daripada perempuan. Menurut penelitian ini katanya telling jokes is a masculine way to negotiate status. Jadi kalau kita bisa ngejokes, orang itu akan lebih bisa memberikan perhatian kepada kita dan ujung-ujungnya status kita akan lebih dilihat oleh orang lain. Nah, ketika laki-laki mereka tidak mencoba untuk joking, yang mereka lakukan adalah mereka menceritakan hal-hal yang terkait dengan kepahlawanan, apa yang sudah berhasil mereka lakukan, pencapaian, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau perempuan biasanya mereka justru lebih banyak menceritakan cerita tentang orang lain. Makanya kita sering banget dibilang cewek itu suka gibah, misalnya cewek itu suka ngegosip dan lain sebagainya. Padahal tujuannya bukan ngegosipnya, tapi tujuannya memang untuk menjalin koneksi dengan lawan bicara kita. Lalu yang berikutnya, bagaimana dengan listening? Ketika perempuan mendengarkan sesuatu sebelum dia berbicara, dia biasanya akan memberikan feedback ringan. Biasanya sekedar, oh gitu, misalnya kayak gitu. Atau dia ngangguk-ngangguk, oh iya terus gimana? Oke lanjutin dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya laki-laki, biasanya ketika mereka mendengarkan sebuah cerita, mereka harus menginterupsi. Biasanya mereka mau take control the conversation, mereka mau mengambil alih pembicaraannya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya asking questions, perempuan mereka biasanya ask questions to establish connection with others. Kita biasanya kalau nanya ya kita mau membangun koneksi dengan yang lain. Ketika nanya misalnya menurut kamu film tadi bagus nggak? Tapi kalau laki-laki mereka nggak bertanya untuk invite dialog, mereka nggak. Ketika mereka tanya, mereka memang sedang membutuhkan jawaban, bukan untuk berdialog atau bukan untuk berdiskusi. Nah, berikutnya kalau kita masuk ke dalam wilayah konflik. Kalau konflik ternyata banyak laki-laki yang lebih nyaman untuk berkomunikasi dalam konflik dan mereka biasanya nggak mau menahan diri. Sulit untuk menahan diri. Tapi kalau untuk sebagian besar perempuan, konflik itu bisa menjadi satu ancaman dalam sebuah hubungan karena akhirnya ujung-ujungnya perempuan akan mencoba menghindari konflik. Ya udah deh ngalah, misalnya seperti itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai teori gender lag. Sekarang kita masuk ke dalam teori yang berikutnya, teori terakhir yaitu teori kebungkaman atau muted group theory. Muted group theory ini sangat terkait dengan yang namanya gerakan feminisme. Nah, di sini ada satu peneliti yang namanya Sheris Karamare.
dia bilang bahwa yang namanya bahasa itu benar-benar dikonstruksi oleh laki-laki. Jadi bukan dikonstruksi sama manusia, tapi benar-benar bahasa justru dikonstruksi sama laki-laki. Dia bilang di sini bahwa yang namanya bahasa dalam sebuah budaya itu tidak melayani semua pembicaranya itu secara rata. Tidak semua pembicara yang menggunakan bahasa tersebut berkontribusi terhadap formulasi dari bahasa itu sendiri. Biasanya, contohnya gini deh, ada banyak kata-kata yang kalau misalnya diucapkan sama perempuan itu nggak layak. Ih, perempuan kok ngomongnya kayak gitu misalnya. Tapi kalau laki-laki mereka mau ngomong apapun, ya terserah mereka. Kenapa? Karena bahasa itu yang ciptakan adalah mereka. Misalnya contohnya gini, saya suka nonton anime ya. Karena saya suka nonton anime, saya belajar bahasa Jepang juga banyak dari sana misalnya. Maka saya menyerap kalimat-kalimat atau ya sesuatu yang biasa diucapkan sama karakternya. Nah, salah satu hal yang saya pakai lalu ternyata saya diomelin sama orang Jepang adalah kalimat saya lapar. Ketika di bahasa Jepang misalnya kalau normalnya kita mau bilang saya lapar adalah onakaga suita atau onakaga sukimasta misalnya, itu yang standarnya. Nah, yang pernah saya dengar di dalam satu anime, si karakter animenya itu dia bangun tidur, dia bilang lapar, dia ngomongnya haraheta. Terus itu kan gampang ya untuk disebutkan, oh nanti kalau di Jepang misalnya saya pakai haraheta. Tapi ketika saya di Jepang lalu saya menggunakan kata itu, bapak-bapak di sana, laki-laki di sana marah, itu gak boleh kamu ngomong pakai haraheta, itu gak sopan, itu bahasanya laki-laki. Kemudian di situ ya salah satu contoh aja ya bahwa memang bahasa itu lebih banyak justru bebas digunakan oleh laki-laki, bukan oleh perempuan. Mungkin kalian juga bisa mencoba mencari contohnya ya. Kalau di bahasa Indonesia ada nggak sih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menurut kalian kayaknya kalau perempuan ngomong itu nggak cocok deh. Contoh misalnya saya nggak tahu ya, seumur-umur jarang banget misalnya saya mengeluarkan kata lonte misalnya. Nanti ini di tit gitu ya. Itu jarang banget. Karena buat saya kata itu aduh kayaknya nggak sopan deh untuk diucapin. Padahal sebenarnya siapa sih yang mengkonstruksi bahwa kata itu nggak sopan? Kenapa laki-laki boleh ngomong tapi perempuan enggak misalnya. Nah, itu salah satu contoh aja. Jadi di dalam teori ini bilang bahwa perempuan itu banyak sekali sebagai salah satu pihak yang dibungkam atas kendala bahasa itu tadi, karena banyak bahasa yang memang hanya boleh digunakan atau justru ya perempuan itu nggak boleh pakai, cuma boleh laki-laki yang pakai misalnya kayak gitu. Dan ini bukan hanya sekedar untuk perempuan ya, ini contoh aja. Tapi muted group theory ini juga bisa digunakan untuk melihat bagaimana orang-orang yang di dalam kelompok yang punya kekuasaan rendah, mereka harus misalnya menggunakan bahasa yang berbeda. Contohnya misalnya di Jawa ada yang namanya bahasa Jawanya halus, bahasa Jawa yang ketika kita berbicara dengan sultan misalnya bahasanya itu seperti apa. Nah, sama juga yang paling gampang, kalau saya sih paling gampang nyontohin bahasa Jepang ya, karena itu bahasa asing yang saya pelajari. Di bahasa Jepang itu ada yang namanya bahasa merendahkan diri atau bahasa meninggikan orang lain. Itu contoh aja ketika kita misalnya berbicara dengan orang yang lebih tinggi posisinya, entah itu dengan bos, dengan orang tua, misalnya kita harus menggunakan bahasa yang merendahkan diri kita sendiri. Nah, ada hal-hal yang misalnya kita nggak bisa sampaikan karena bahasanya itu nggak ada di dalam bahasa yang sangat formal itu tadi, atau bahasa merendahkan diri. Akhirnya kita sulit untuk mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Di dalam teori kebungkaman ini atau dalam muted group theory ini, Kramarae, susah banget nama dia, si peneliti ini dia mencontohkan misalnya dalam satu bahasa itu selalu banyak variasi yang istilahnya memanggil wanita itu dengan lebih rendah. Misalnya kalau perempuan yang banyak omong itu sering dibilang catty, bitchy, shrill, cackling, gossipy, chit-chat, sharp tongue, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget ini kalau di bahasa Inggris. Mungkin di bahasa Indonesia juga kita banyak ya yang seperti itu. Tapi nggak ada satupun
bahasa atau satupun kata yang bisa menjelaskan laki-laki yang banyak berbicara. Nggak ada panggilan khusus tuh untuk itu. Tapi kalau buat perempuan ada. Nah, terus misalnya ada dalam bahasa Inggris ada 22 gender related words atau ada 22 kata terkait gender untuk melabel laki-laki yang sangat bebas secara seksual. Ada 22 kata nih, misalnya playboy, stud, gigolo, player, don Juan, dan lain sebagainya. Ada 22. Tapi untuk perempuan yang dia itu bisa dibilang bebas secara seksual, tau nggak ada berapa kata? Ada 200 lebih kata. Nah, ini salah satu contoh aja ya bahwa bahasa itu memang lebih banyak dikuasai oleh laki-laki atau yang bergender laki-laki. Selain itu, di dalam teori ini dia juga bilang bahwa laki-laki itu banyak bekerja sebagai gatekeeper dalam komunikasi. Gatekeeper itu apa? Ya orang-orang yang bekerja sebagai editor atau orang-orang yang menentukan buku mana, esai yang mana, film yang mana, naskah yang mana yang boleh tayang di dalam mass media. Kita bisa tahu bahwa ya di awal-awal kemunculan media massa yang banyak bekerja di sana adalah laki-laki. Karena itu merekalah yang menjadi gatekeeper utama. Sampai sekarang pun hal itu masih banyak terbawa. Jadi kalau misalnya di buku kalian itu, di buku IM Griffin kan kalian juga pakai di semester ini untuk mata kuliah teori komunikasi. Kalian bisa lihat ada satu kalimat yang disebutkan sama penelitinya. Dia bilang di situ bahwa what men were doing was relevant to men, was written by men, about men, for men. Men listen and listen to what one another said. Jadi di situ dibilang bahwa yang apa yang dilakukan sama laki-laki itu hanya relevan untuk laki-laki, ditulis oleh laki-laki tentang laki-laki untuk laki-laki. Dan laki-laki hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh laki-laki lainnya. Itu yang disampaikan oleh Kramarae ya di dalam teori kebungkaman atau muted group theory. Nah, saya memberikan sebuah cerita kepada kalian. Ini berdasarkan pengalaman nyata, saya ambil juga dari bukunya Griffin. Coba kalian baca cerita tersebut, ada di dalam slide terakhir. Setelah kalian membaca cerita tersebut, coba kalian kaitkan dengan teori kebungkaman. Kalian boleh tuliskan esai pendek aja, nggak usah panjang-panjang, nggak nyampe 200 kata. Tapi kalian nulisnya nggak usah dikolabor, kalian tulis di dalam kolom komentar di bawah ya, supaya sebagai salah satu bukti juga bahwa kalian sudah menonton video ini. Nah, kira-kira itu yang mau saya jelaskan di video kedua untuk pertemuan 13 hari ini. Semoga kalian paham. Kalau masih nggak paham, kalian bisa tanya pada saat sesi kita offline, saat kita ketemu lewat aplikasi ataupun di minggu-minggu di mana saya membuka sesi diskusi. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Selesai.